Nasdem berharap gerak cepat memutuskan Capres Anies Baswedan menjadi magnet elektoral keterpilihan Partai Nasdem bisa jadi menjadi bumerang di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Dinamika politik semakin menghangat. Ini masih terkait dengan capres yang sudah deklarasi, yaitu Partai Nasdem, yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Meskipun Partai Nasdem itu belum punya tiket, belum punya tiket mencalonkan presiden, harus koalisi, harus punya mitra, harus ada partai lain yang bersama-sama mencapreskan Anies Baswedan. Partai Nasdem memang dikenal gesit dalam memutuskan, tapi untuk konteks pemilu 2024 kegesitan Nasdem bisa jadi menjadi bumerang buat Nasdem. Kalau 2014, 2019 kebetulan Nasdem gerak cepatnya menguntungkan secara elektoral kepada Partai Nasdem, sehingga menjadi partai yang lolos parliamentary threshold, duduk di DPR RI. Artinya secara elektoral Partai Nasdem diuntungkan gerak cepatnya di 2014 dan di 2019. Tapi apakah nasib yang sama akan terjadi pada Nasdem di 2024 atau Pilpres 2024 dengan gerak cepat memutuskan Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres? Ternyata tidak semulus, dinamikanya tidak semulus 2014, tidak semulus dengan 2019 karena ada konteks yang berbeda. Yang pertama, Partai Nasdem di 2019, di 2014 itu memang posisi politiknya bukan dalam pemerintahan, terutama di 2014. Di 2019 konteksnya Partai Nasdem di koalisi pemerintah, dan posisi waktu itu melanjutkan kerja-kerja pemerintah atau melanjutkan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo, sehingga keputusan cepat itu menguntungkan secara elektoral kepada Partai Nasdem. Tapi di 2024 Partai Nasdem mengambil keputusan cepat untuk mencapreskan Anies Baswedan dengan tujuan yang sama seperti 2014 dan Pilpres 2019, yaitu untuk meningkatkan elektoral Partai Nasdem. Ini tidak sesuai dengan harapan. Dinamika politiknya tidak menguntungkan karena memang situasi politiknya berbeda. Pertama, dari sisi figur, Anies Baswedan memang figur yang diantitesakan dengan Pak Jokowi. Pertama, karena Pak Anies Baswedan dulu memang timnya Pak Jokowi, kemudian menjadi Menteri Pendidikan, tapi dianggap tidak ada hal yang signifikan dilakukan oleh Pak Anies ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan, sehingga ada proses pergantian kementerian atau kena reshuffle. Dan kena reshuffle itu menjadi magnet tertentu orang-orang yang berseberangan secara politik dengan pemerintah. Waktu itu dicalonkan oleh Partai Gerindra dan PKS untuk pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Artinya Pilkada 2017 di DKI itu adalah bentuk dari antitesa Bapak Presiden Jokowi, meskipun dengan menggunakan cara-cara yang, kecelakaan sejarah bagi saya, karena menggunakan politik identitas yang berlebihan.
politik identitas memang tidak bisa dihindarkan, tapi berlebihan adalah masalah terbesar, dan itu melekat kepada Bapak Anies Baswedan yang menunggangi politik identitas untuk kepentingan kekuasaan. Artinya dari dinamika politik di 2017 Pilkada DKI itu secara otomatis melekat bahwa Anies Baswedan adalah antitesa Presiden Jokowi, sekaligus dinarasikan sebagai aktor politik identitas Indonesia yang dalam tanda kutip mencederai demokrasi kita. Sehingga hari ini rame-rame semua kelompok partai politik, semua kelompok berharap di 2024 tanpa adanya politik identitas. Nah, ini yang kemudian kembali kepada tema awal bahwa Nasdem berharap gerak cepat memutuskan Capres Anies Baswedan menjadi magnet elektoral keterpilihan Partai Nasdem bisa jadi menjadi bumerang di 2024. Terakhir, informasi yang kami dapat dari surveinya Litbang Kompas yang dilaksanakan tanggal 24 September sampai 7 Oktober dengan 1.200 responden, pemilih Nasdem justru terbanyak kecenderungannya kepada Ganjar Pranowo. Hasil survei 26,9 pemilih Nasdem berharap Presiden RI-nya adalah Ganjar Pranowo, yang kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto, perolehannya 17,3%. Kader Nasdem berharap dan akan memilih Prabowo. Anies hanya 15,4%. Artinya di starting point Partai Nasdem yang gerak cepat memutuskan capres seperti 2014, 2019 dan diulang kembali di 2024. Ini baru 22 tahun 2022 untuk kepentingan 2024. Ini lebih cepat dari waktu itu di 2014 dan di 2019. Berharap sekali Pak Surya Paloh selaku nahkoda Partai Nasdem dengan mencampreskan Anies akan meningkatkan elektoral Partai Nasdem di 2024. Tapi ternyata sosok Anies selain tadi saya sampaikan dan pernah juga disampaikan oleh elit Nasdem yang kemudian dikasih sanksi pemberhentian bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Pemilih-pemilih Jokowi atau orang-orang dulu yang merapat ke Nasdem karena ada figur Pak Jokowi akhirnya mundur teratur dan cenderung memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Kemudian orang-orang yang dulu di 2017 mati-matian mendukung Anies dengan politik identitas pun tidak senang ketika dicalonkan oleh Partai Nasdem. Karena secara politik Partai Nasdem pernah menjadi pendukung Ahok yang waktu itu lawan dari kelompok politik identitas. Sehingga kelompok-kelompok yang kemarin mensukseskan Anies di 2017 juga tidak akan sepenuh hati ataupun malah antipati dengan Partai Nasdem ataupun Anies itu sendiri. Ini yang kemudian alasan kedua Partai Nasdem justru akan mengalami kesalahan terbesar dalam memutuskan dalam bahasa Pak Jokowi gerasa gerusu atau sembrono. Nah, di sisi lain Partai Nasdem hari ini masih tergabung dalam koalisi pemerintah, mengambil figur yang antitesanya pemerintah, dan sehingga berpotensi Nasdem besok bisa menjadi partai yang tidak mendapatkan pemilih atau tidak sesuai dengan rencana atau target atau harapan dari Bapak Surya Paloh ataupun Partai Nasdem. Nah, ini waktu masih panjang, dinamika politik bisa berubah setiap saat, dan kalau kemudian nanti survei berikutnya justru pemilih Nasdem berkurang, pemilih Nasdem menurun,
semakin mendekati pemilu semakin menurun, bisa jadi nanti akan dikoreksi ya. Kalau Nasdem belajar dari 2 periode sebelumnya, targetnya adalah meningkatkan elektoral partai. Kalau kemudian yang didukung Pak Anies Baswedan ternyata tidak meningkatkan secara elektoral di Partai Nasdem, mungkin Bang Surya Paloh bisa mengambil jalan lain, membatalkan deklarasi atau mengkaji ulang deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Di sisi lain, ketika hari ini Partai Nasdem butuh kawan, butuh teman, juga kan kerepotan dalam membangun kesepahaman tentang pencapresan. Baik capres oke, setuju Anies Baswedan semua, misalnya dengan Partai Demokrat ataupun dengan PKS. Tapi ketika nanti akan berbicara tentang figur cawapres, contoh PKS sudah 2 periode ini di luar pemerintahan, melakukan konsolidasi dan berharap di 2024 bisa masuk pemerintahan dan figurnya menjadi calon wakil presiden. Demokrat pun sama, posisi dulu pernah menjadi penguasa 2 periode dan 2 periode di luar pemerintahan dan tidak ingin di luar pemerintahan terus-menerus, sehingga sama kadernya juga AHY diharapkan menjadi cawapres. Lah ini masih banyak kalkulasi, masih banyak pertimbangan, sehingga berpotensi juga ada kebuntuan ya, ada kebuntuan pembangunan koalisi atau kerjasama 3 partai ini yang hari ini diwacanakan berpotensi menjadi tiket atau menjadi kendaraan Anies Baswedan. Ini seputar Partai Nasdem. Di sisi lain, Pak Jokowi juga selaku hari ini presiden, dia punya kepentingan, beliau punya kepentingan, fondasi-fondasi ekonomi, fondasi-fondasi pembangunan kebangsaan, kebinekaan, dan pembangunan yang merata adil di seluruh wilayah NKRI, termasuk perpindahan ibu kota, juga ingin mulus, ingin belajar, ingin berjalan lancar untuk masa depan Indonesia. Berharap sekali figur yang nanti memimpin Indonesia pasca Pak Jokowi adalah orang-orang yang sepaham, orang-orang yang seirama dengan cara kerja Bapak Presiden Jokowi membawa bangsa Indonesia. Dan itu ada di Mas Ganjar Pranowo kalau dilihat dari beberapa statement Presiden. Ini tentunya menjadi menarik, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak dinamika politik yang mungkin terjadi dan yang mungkin sangat mengejutkan. Di antaranya yang berpotensi sangat mengejutkan adalah Partai Nasdem mengevaluasi pencapresan Anies Baswedan, karena berpotensi tidak menguntungkan secara elektoral kepada Partai Nasdem dan tidak menjawab problematika masa depan bangsa Indonesia. Karena banyak relawan-relawan Partai Nasdem dalam berbagai kesempatan, relawan-relawan Anies Baswedan dalam berbagai kesempatan, ketika ditanya apa prestasinya Anies, apa yang dibanggakan dari Anies, selain Pak Anies pandai berkata-kata, pandai berpidato, pandai merangkai kalimat demi kalimat, narasi demi narasi, tidak ada yang bisa menyampaikan dengan jelas, dengan lugas, dengan tanpa beban. Mudah-mudahan ini bermanfaat, hanya sifatnya opini ya, yang paham opini mohon untuk bisa, ini sifatnya hanya pencerahan untuk nalar politik Indonesia, untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara kita. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi jaga NKRI.